Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Akhibati fillah, diterimanya amal ibadah seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kemuliaan. Apalagi di saat sebagian orang tidak memikirkan amal solih, bahkan membenci orang-orang yang solih. Orang-orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid, di saat sebagian orang seakan telinganya tersumpal ketika mendengar panggilan azan. Orang-orang yang rela menahan lapar dan dahaga untuk berpuasa di bulan Ramadan, di saat sebagian orang tanpa rasa malu sedikit pun makan dan minum di pinggir jalan di bulan Ramadan. Orang-orang yang rela menginfakkan hartanya di saat sebagian orang menggenggam erat hartanya, seakan tidak rela serupiah pun terlepas dari genggamannya. Orang-orang yang rela membaca Al-Quran di saat sebagian orang menghabiskan berjam-jam waktunya untuk acara yang tidak bermanfaat. Itulah orang-orang yang istimewa. Namun, teman-teman sekalian, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh para pegiat ibadah. Ada satu hal penting yang tidak boleh diremehkan oleh para pelaku amal solih. Sebab satu hal penting inilah salah satu faktor penentu diterima atau tidaknya amal kita. Salah satu faktor penentu bermanfaat atau tidaknya amal kita. Salah satu faktor penentu apakah amal kita akan membuahkan surga atau justru neraka. Faktor terpenting itu adalah keikhlasan niat. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas adalah memurnikan tujuan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya di dalam agama yang lurus ini. Jadi teman-teman, ikhlas ini adalah ruhnya sebuah amalan. Ikhlas ini nyawanya sebuah amalan. Maka amalan yang kosong dari keikhlasan ibarat jasad yang tidak bernyawa, alias bagaikan bangkai. Pantaskah kita mempersembahkan bangkai kepada Rabbul Alamin? Maka perhatian kita kepada keikhlasan niat seharusnya tidak kalah besar dibandingkan perhatian kita di dalam menjaga semangat beramal. Maka kita harus menjaga keikhlasan niat kita sebelum beramal, ketika beramal, dan juga sesudah beramal. Teman-teman sekalian, ikhlas ini adalah amalan hati, sesuatu yang sifatnya rahasia dan tersembunyi. Akan tetapi, para ulama kita telah menjelaskan bahwa keikhlasan itu keberadaannya bisa dirasakan melalui berbagai tanda yang terlihat. Apa saja tanda-tanda itu? Yang pertama, orang yang ikhlas itu perilakunya sama ketika sedang sendirian atau ketika dia bersama dengan orang lain. Ketika bersama orang lain, sholatnya begitu bagus, maka orang yang ikhlas ketika sendirian, sholatnya sama seperti ketika dia dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena bagi orang yang ikhlas, bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia kerjakan, sekalipun satu manusia pun tidak melihatnya. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Apabila kalian berbuat baik, apabila kalian bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, karya Ibnu Rajab, diceritakan, dikisahkan ada seorang ahli ibadah yang dulu setiap tahun selalu berangkat haji, dan istimewanya dia berangkat haji berjalan kaki, menempuh jarak ribuan kilometer
sehingga membuat banyak orang kagum dengan semangatnya. Hingga datang suatu hari, pada saat dia pulang ke rumahnya, ibunya kehausan ingin minum segelas air. Maka dia meminta tolong kepada anaknya si ahli ibadah ini. Maka ketika si ahli ibadah ini ingin bangkit dari tempat tidurnya, kakinya terasa berat. Maka dia merenung, kenapa saat aku berhaji, berjalan kaki menempuh jarak ribuan kilometer setiap tahun, kakiku terasa ringan. Adapun malam hari ini, hanya untuk mengambilkan air minum untuk ibuku di dapur, jaraknya cuma beberapa meter, kakiku terasa berat. Maka dia merenung dan menemukan jawabannya, ternyata selama ini kakinya terasa ringan untuk berhaji dengan berjalan kaki setiap tahun menempuh jarak ribuan kilometer, karena pada saat itu banyak orang yang melihatnya, banyak orang yang memujinya, yang kagum kepadanya. Adapun malam hari ini, kakinya terasa berat dilangkahkan, walaupun hanya untuk mengambilkan air minum untuk ibunya beberapa meter, karena malam hari ini tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memujinya, tidak ada yang kagum kepadanya. Maka ahli ibadah ini tersadar, ibadah besar, ibadah haji yang dia lakukan selama ini, belum ikhlas mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang ikhlas itu, ketika dia dipuji atau dicela, dia tetap beramal. Orang yang ikhlas, teman-teman, ketika dipuji, dia beramal, namun ketika dicela, dia pun tetap beramal. Orang yang beramal solih, lalu setelah dia beramal, ternyata tidak ada satupun yang memuji amal solihnya. Kemudian dia berhenti dari beramal solih karena tidak ada yang memujinya, maka ini pertanda orang itu belum ikhlas. Karena yang dia cari adalah pujian manusia, bukan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan salah satu karakter penghuni surga, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Calon karakter penghuni surga adalah mereka yang berbagi makanan kesukaannya, berbagi makanan favoritnya, berbagi makanan kesenangannya kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada para tawanan. Lihat ayat selanjutnya. Apa motivasi mereka berbagi makanan? Innama nut'imukum liwajihillah. Kami berbagi makanan kepada kalian, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mengharapkan keridhaan dan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian, dan kami juga tidak menunggu ucapan terima kasih dari kalian. Yang ketiga, orang yang ikhlas itu, teman-teman sekalian, dia akan merasakan bahagia setelah dia beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha membalas amal solih yang dikerjakan oleh hambanya. Dan salah satu balasan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan hati, kedamaian jiwa, ketentraman kepada seorang hamba setelah dia beramal. Apabila setelah sholat, kita tidak merasakan ketenangan hati. Setelah membaca Quran, kita tidak merasakan kedamaian jiwa. Setelah bersedekah, kita tidak merasakan kebahagiaan. Setelah berpuasa, kita tidak merasakan ketentraman. Maka hati-hati. Ada sesuatu yang bermasalah dalam amal soleh yang kita kerjakan. Dan salah satu permasalahan itu adalah belum ikhlasnya kita dalam menjalankan ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.